kelompok 7 yang anggotanya saya, Maria Cleo, absen 26, dan Krisya Beto, absen 9. Yang A. Menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu adalah naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Nah, sejarah ini adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks cerita sejarah ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks secara ulang. Yang keempat, membentuk teks cerita ulang. Yang kelima, sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Ada 2 macam. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah ini disusun berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, ada teks cerita sejarah fiksi. Nah, teks cerita sejarah fiksi ini merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Informasi penting dalam teks cerita sejarah. Nah, untuk mencari informasi penting dalam teks cerita sejarah ini ada 3 langkah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah adalah nilai-nilai kehidupan, baik yang masih relevan dengan kehidupan masa kini, ataupun nilai-nilai yang mengandung tindakan pada kehidupan modern. Menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama itu, membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama, ada nilai moral. Nilai moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral ini biasanya berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Yang kedua ada nilai religius. Nilai religius adalah merupakan nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia, seperti adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Yang terakhir ada nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contohnya itu ada nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan oleh masyarakat modern. Sementara itu, nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masa kini. Selanjutnya ada konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Dalam KBBI, konversi berarti perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain, seperti eksplanasi, drama, atau pantun. Teks eksplanasi ini merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur dalam teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, penutup, dan simpulan. Setelah mengetahui struktur dari teks eksplanasi, pokok isi teks cerita sejarah dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi, lalu disusun menjadi sebuah teks eksplanasi yang tepat. Yang C, menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi.
Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan mempunyai beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, keterangan tempat berfungsi menerangkan tempat kejadian. Yang kedua, keterangan waktu berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita tersebut. Yang ketiga, ada keterangan alat berfungsi menandai alat yang digunakan. Lalu yang keempat, keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Yang kelima, keterangan cara berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesisi yang digunakan untuk menandai keterangan cara adalah dengan, secara, dan cara. Lalu yang selanjutnya adalah keterangan penyerta, berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Lalu ada keterangan perbandingan, berfungsi membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun beda. Lalu yang terakhir ada keterangan sebab, berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata ini adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat, sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Lalu ada bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik maupun ungkapan. A. Makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita tersebut. Lalu ada ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Lalu ada D, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Saat membuat teks cerita sejarah pribadi, pengarang harus berpijak pada fakta sejarah, imajinasi. Pengarang dalam teks cerita sejarah juga sangat penting. Pengarang harus melakukan riset mengenal keadaan masyarakat, sosial, budaya, dan latar belakang masa peristiwa sejarah yang diangkat. Yang pertama, membuat teks cerita sejarah pribadi, kita dapat menulis teks sejarah dengan cara menganalisis dari bagian teks sejarah yang ada. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca terlebih dahulu bacaan tentang sejarah masa lalu. Kemudian, kita dapat menggali informasi yang ada dengan cara mengidentifikasi masalah melalui berbagai cara. Seperti menjawab sebuah pertanyaan berupa peristiwa yang terjadi dalam teks, siapa saja tokoh yang terlibat, kapan ataupun di mana tempat kejadian terjadi, dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa membuat teks cerita sejarah secara ulang dengan bahasa kita sendiri dengan struktur teks yang sudah ada. Yang kedua, menyunting teks sejarah, menyunting teks cerita sejarah. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah sebagai berikut. A. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Lalu B. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Lalu yang terakhir ada memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang telah dibaca. Sekian yang kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menentukan tema tulisan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk menentukan tema tulisan ini harus mencari tahu dulu peristiwa besarnya, terus asal-usul sesuatu, latar belakang peristiwanya, terus sama perkembangan sejarah dari masa lalu sampai masa kini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Andrian dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa saja yang dibutuhkan untuk menulis teks cerita yang baik?
Yang pertama ada keterangan. Keterangan yang berfungsi sebagai memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Lalu yang kedua ada kata sifat yang berfungsi menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Lalu yang terakhir ada bahasa kias untuk memperindah teks cerita tersebut. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Saya mau nanya dong. Ya, Tadi kan silakan. kalian ada sebut ya, disajikan secara kronologis. Nah, ini itu apa maksudnya? Jadi, teks yang disajikan secara kronologis itu adalah teks yang menceritakan ulang peristiwa mulai dari awal kejadian hingga akhir kejadian secara beruntut. Apakah Terima- sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya Regina dari kelompok 6 mau bertanya. Iya, silakan. Itu tadi dibahas bagaimana susunan untuk membuat teks cerita sejarah pribadi yang benar ya? Yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu, baca tentang sejarah masa lalu. Kemudian kita bisa menggali informasi dengan mengidentifikasi masalah dengan cara seperti tanya jawab. Terus kita tanya jawab sama penulisnya. Itu bisa menjadi salah satu caranya juga. Kalau sudah terjawab, Sudah, terima kasih. terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya.